Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students? Are you okay? Yes, I'm pretty well, thank you. Are you ready to start learning English with me? Let's start it now. Well, students, kita di sini akan mempelajari tentang introductions. Introduction adalah perkenalan kita kepada seseorang yang belum kita kenal sebelumnya. Oleh sebab itu, ini adalah kebiasaan-kebiasaan umum yang biasanya kalian lakukan untuk memperkenalkan diri kalian kepada seseorang yang baru kalian kenal atau temui. Baik, saya akan memberikan contoh sebagai berikut. Saya akan memberikan sebuah contoh tentang perkenalan diri kalian kepada seseorang. Anggap saja di sini adalah sebuah contoh kalian sendiri. Artinya, saya akan menggunakan identitas seseorang. Hello everybody, let me introduce myself to you. My name is Andika Pratama. You can call me Andika. I am 14 years old. I am 7th grade of Islamic Junior High School. I study at MTS Raudatul Nasihin. I live at Jalan Suri Harjo, number 3, Berat Kulon, Gemelagi, Mojokerto. My hobby is swimming pool. And my favorite food is fried rice, and my favorite drink is iced tea. Thank you very much. Nice to meet you. Nah, setelah mempelajari contoh tersebut, contoh perkenalan yang biasanya kalian gunakan untuk memperkenalkan diri kalian kepada seseorang yang belum kalian kenal, sekarang tadi kan sudah saya berikan contoh tersebut. Gimana dan bagaimana cara memperkenalkan diri kalian kepada seseorang? Nah, yang pertama, kalian harus membuka dengan awalan let me introduce myself to you. Perkenalkan, ya, atau izinkan saya memperkenalkan diri kepadamu. Atau juga bisa let me introduce myself. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nah, ini kan ketika kalian biasanya perkenalan kepada awal-awal yang belum kalian kenal. Nah, begitu. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan nama pendek atau nama panjang atau complete name. Misalnya, my name is Andika Pratama. Andika Pratama is complete name atau nama panjang. Sedangkan my nickname is Andika. My nickname berarti apa? Ya, oke. My nickname adalah nama panggilan atau nama singkat. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan umur kalian. Kalau memang ini adalah termasuk urgent atau privasi, kalian bisa menghilangkan privasi tersebut. Biasanya yang privasi adalah umur, ya, atau keluarga, jumlah saudara atau berapa, itu mungkin yang dianggap seseorang itu privasi, maka kalian boleh untuk menghilangkan atau tidak menyebutkan kalimat-kalimat tersebut. Nah, bisa itu. Tapi sebagai latihan di sini, kalian bisa menyebutkan umur kalian. Misalnya, I am 14 years old. I am 13 years old. Nah, seperti itu. Selanjutnya, untuk kalian bisa menambahkan kelas, karena di sini adalah perkenalkan. Anggap saja kalian baru masuk ruangan kelas 7, ya, ruangan kelas yang semuanya kalian belum kenal. Maka kalian bisa menggunakan I am 7th grade. Nah, misalnya 7A gitu ya, I am 7A, ya, I am 7B, ya.
karena di situ adalah secara jelas dan singkat. Sedangkan selanjutnya kalian bisa menambah informasi tentang alamat ya. Misalnya I live at Jalan Surip Harjo number 3 Berat Kulon Kemerangi Mojokerto. Kenapa ya, di sini adalah menggunakan at. Sedangkan kalau misalnya kalian lebih spesifik atau lebih luasnya lagi, tidak menyebutkan secara complete address, misalnya kalian bisa menggunakan I live in Mojokerto, berarti kalian bisa hanya menunjukkan kabupaten saja. Sedangkan untuk menggunakan in biasanya artinya tengah-tengah, bisa menyebutkan kecamatan, misalnya Kemerangi Mojokerto gitu. Jadi kalau at itu lebih luas atau lebih complete address, sedangkan kalian ya in, on dan in ya. Kalau on itu ibaratnya kecamatan dan kabupaten, sedangkan kalau on itu biasanya menyebutkan secara umum atau garis besarnya, yaitu Mojokerto. Dan di sini adalah saya berikan contoh seperti itu. Tambah lagi adalah menambah informasi tentang makanan favorit kalian, hobi kalian, atau minuman favorit kalian. Ini adalah sebagai latihan, bentuk latihan. Tapi pada dasarnya, kenyataannya, ketika kalian menyebutkan seperti itu, berarti orang-orang sudah tahu, oh ini kegemarannya dia seperti ini. Misalnya, my hobby is swimming pool. Atau kalau hobi saya adalah berenang. Misalnya kalau hobinya membaca buku, berarti my hobby is reading book. Nah, seperti itu. Untuk menambah lagi informasi yang lebih meluas, kalian bisa menambah makanan favorit dan minuman favorit. Misalnya my favorite food is fried rice, my favorite drink is iced tea. Ini adalah termasuk bentuk contoh-contoh introduction atau perkenalan kepada seseorang yang belum kalian kenal gitu. Well, apakah kalian sudah paham bagaimana caranya untuk memperkenalkan diri kalian kepada seseorang? Coba kalian sekarang latihan untuk menulis perkenalan di dalam buku kalian. Selanjutnya nanti akan saya tambah materi lagi, yaitu tentang alfabet dan preposition. Nah, baik anak-anak, kita melanjutkan materi kali ini dengan alfabet, yaitu adalah bilangan abjad. Kalau dalam bahasa Inggris adalah alfabet. Coba dengarkan baik-baik saya mengucapkan alfabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now we can sing A, B, C. Next time we will be happy. Kita ulangi lagi, oke baik, biar kalian lebih paham. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now we can sing A, B, C. Next time we will be happy. Well, saya kira kalian sudah bisa mempelajari tentang ABC atau disebut dengan alfabet. Alfabet dalam aturan kaidahnya ada 28 ya. Misalnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,
W, X, Y, and Z. Nah, itu. Kalau itu adalah sebuah alfabet. Kalian bisa buka kalian di sini untuk mempelajari alfabet. Nah, sekarang kita akan mempelajari alfabet tersebut dengan cara spelling. What is spelling? Spelling adalah mengeja. For example, I have some words that have to spell the words. Buka buku kalian halaman 35 ya. Basketball. Basketball. Kita spell bersama-sama. B E S K E T B A L L. Basketball. Now kita spell bersama-sama favorit. Halaman 35. Buka halaman 35. Favorit. Contohnya adalah favorit. How to spell the word? F A V O R I T E. Ya, favorit. Now kita spell bersama-sama satu kata lagi, yaitu famous. Apa famous? Famous. Apa artinya famous? Ya, oke, terkenal. Ya, famous, terkenal. Kita spell bersama-sama ya. Famous. 1, 2, 3, go. F A M O U S. Ya, betul, famous. Oke, students, itu adalah bagaimana kita mengeja atau spelling the words with alphabet, ya, dengan alfabet kita. Kalian berarti kan sudah mempelajari tentang alfabet tersebut. Berarti di sini kita pelajari tentang selanjutnya kita akan mempelajari tentang preposition. Buka buku kalian halaman 35 juga. 35. Preposition. Grammar ya, preposition. Read the sentence and pay attention to the words in above. Misalnya di situ adalah salah satu contohnya adalah I live at Jalan Horizon number 11 Pontianak West Kalimantan. I live at, ada kata at, on dan in. Ya, itu namanya preposition. Live at, I live at, I live on, I live in. Seperti yang saya bilang tadi, I live at itu lebih menyeluruh, artinya lebih lengkap, complete address. I live at Jalan Horizon number 11 Pontianak West Kalimantan. Berarti di situ adalah termasuk include adalah Jalan Horizon nomor 11. Terus Pontianak berarti adalah kabupaten. West Kalimantan adalah provinsi barat. Nah, itu adalah secara lengkapnya di situ. Berarti kalian bisa menggunakan I live at ya untuk complete address. Untuk selanjutnya adalah I live on. I live on biasanya hanya menyebutkan separuhnya atau setengahnya dari address kalian. Misalnya untuk lebih privacy lagi, misalnya supaya orang tidak tahu kamu tinggal di dusun mana, RT berapa, misalnya gitu. Hanya menyebutkan kecamatan dan kabupaten atau ya gitu ya. Misalnya I live on Jalan Komodo Yogyakarta. I live on Kemelagi Mojokerto. I live on Berat Kulon ya Mojokerto. Jadi hanya menyebutkan salah satu dari address kalian. Untuk selanjutnya adalah I live in. I live in ini adalah digunakan untuk secara keseluruhan atau lebih globalnya. Misalnya kalian pergi ke suatu tempat, misalnya pergi ke Jakarta.
kamu tinggal di mana? Oh, saya tinggal di Mojokerto. Oh, berarti kan itu adalah menggunakan I live on Mojokerto. Oh, I live in Mojokerto. Jadi hanya menyebutkan kata kabupaten saja. Ketika orang lain, oh ini jelas kalau saya menyebutkan dusun, RT, RW, dan kecamatan pasti orang lain nggak tahu. Kalau menyebutkan hanya kabupaten, orang lain baru tahu. Nah, ini bisa menggunakan I live in Mojokerto. Ya, perhatikan ya. I live at, I live on, I live in. Ini adalah termasuk pembelajaran hari ini tentang materi-materi hari ini ya, tentang introduction, alfabet, dan preposition. Oke. Nah, selanjutnya kalian buka activity 2 halaman 35. Oke. Activity 2. Pronounce the following words correctly. What do words mean? Pronounce the following words correctly. What do the words mean? Berarti ini adalah menyebutkan atau melafalkan kata-kata tersebut dengan benar. Di situ ada cara bacanya. Misalnya precisely. Number 2, basketball court. Number 3, often. Number 4, please. Please. Oke, baik anak-anak, kalian bisa buka buku kalian halaman 35. Halaman 35 kita akan mempelajari activity 2. Activity 2, pronounce the following words correctly. What do the words mean? For example, jadi kita di sini adalah bagaimana cara pengucapan kata-kata tersebut dan kita artikan ke dalam bahasa Indonesia. Lah begitu. Kita sekarang hanya pronoun saja dulu ya. Bagaimana cara membaca kata-kata tersebut? Number 1, precisely. Precisely. Number 2, basketball court. Number 3, often. Often. Number 4, please. Please. Number 5, usually. Usually. Number 6, mystery. Mystery. Number 7, scientific fiction. Scientific fiction. Number 8, favorite. Number 8, favorite. Ya. Number 9, famous. Famous. Number 10, novelist. 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 Oke, kita artikan dalam bahasa Indonesia. Precisely adalah artinya tepatnya. Number 2, basketball court itu adalah lapangan basket. Number 3, often itu adalah sering. Number 4, please, senang. Number 5, usually, biasanya. Number 6, ya, mystery, mystery. Number 7, scientific fiction atau disebut fiksi ilmiah. Fiksi ilmiah, ya. Number 8, favorite atau favorit atau kesukaan. Number 9, famous, ya, famous, terkenal. Number 10, novelist. Novelist artinya penulis novel. Baik, di situ kita mempelajari tentang ini.